Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Mem Kristi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan saat ini, kita akan mempelajari tentang operasi hitung berbagai bentuk pecahan, khususnya operasi perkalian dan pembagian, serta operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan, yang harus dilakukan adalah mengubah setiap pecahan ke bentuk yang sama atau sejenis. Baru kemudian kita selesaikan. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Tentukan hasil dari 45% bagi 0,25 kali 21/4. Nah, anak-anak kita melihat soal ini masih terdiri dari berbagai bentuk pecahan. Karena itu, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus mengubah ya bentuk-bentuk pecahan ini ke bentuk yang sama atau sejenis, baru kita selesaikan. Dan untuk soal ini, untuk hasil akhirnya, dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Jadi, kita akan mengubah setiap pecahan ini ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, oke. 45% kita ubah ke pecahan biasa menjadi 45/100. Ya, jadi ingat bentuk persen berarti pecahan biasa per 100. Kemudian kita bahagi 0,25. Kita ubah ke pecahan biasa. Pecahan desimal ini 2 angka di belakang koma, berarti untuk pecahan biasanya per 100. Jadi 0,25 menjadi 25/100. Baru kita kali. 21/4 kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Berarti pecahan biasanya adalah 9/4. Nah, ini bentuk pecahannya sudah sama, sudah pecahan biasa semuanya. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan. Ya. Nah, anak-anak, untuk pembagian pecahan biasa, ya, untuk menyelesaikannya, supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan, maka operasi pembagian ini kita ubah ke operasi perkalian. Ya, jadi operasi pembagian kita ubah ke operasi perkalian. Sehingga menjadi 45/100 dikali. Selanjutnya, pecahan setelah operasi pembagian, kita ubah juga ya. Kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 25/100 ini kita putar ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga menjadi 100/25. Baru kita kali dengan 9/4. Ya. Setelah bentuknya sudah seperti ini, sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikannya, kita lihat ya, pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan supaya kita lebih mudah dalam menghitung ya, atau mengoperasikan. Kita lihat mana yang paling mudah untuk kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Di sini memang mengambil yang akan disederhanakan terlebih dahulu adalah 100 dan 100. 100 dan 100 ini dapat kita sederhanakan dengan membagi dengan FPB-nya, yaitu 100 ya. Jadi 100 bagi 100. 100 bagi 100 1 ya. 100 bagi 100 juga kita tulis 1 di bawahnya ya. Selanjutnya, mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Antara pembilang dan penyebut tentunya ya. Iya, 45 dan 25.
Nah, 45 dan 25 kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya adalah 5. Jadi kita bagi 5. Ya. Kita cari hasilnya ya. 25 dibagi 5, 5. Selanjutnya 45 dibagi 5, 9. Nah, kita periksa lagi apakah ada yang masih bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut? Iya, di sini kita melihat sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Jadi ini kita akan langsung selesaikan, dan supaya lebih jelas ya, Mem tuliskan kembali. Jadi ini 9/1 dikali 1/5 dikali 9/4. Ya, ini untuk operasi perkalian pecahan biasa, kita langsung kalikan ya. 9 kali 1 kali 9, dan penyebutnya juga kita langsung kalikan 1 kali 5 kali 4. Oke, kita tentukan hasilnya. 9 kali 1, yang pembilang dulu ya. 9 kali 1, 9. Selanjutnya dikali 9 lagi. Hasilnya adalah 81. Kemudian yang penyebut ini juga kita kalikan. 1 dikali 5, 5. Selanjutnya dikali 4. 5 dikali 4, 20. Jadi hasilnya adalah 81/20. Nah, anak-anak, di sini kita melihat pembilang. Pada pecahan biasa ini, pembilang sudah lebih besar dari penyebut. Berarti untuk hasilnya, kita ubah ke pecahan campuran. 81/20, bentuk pecahan campurannya adalah 41/20. Jadi, hasil dari 45% bagi 0,25 dikali 21/4 adalah 41/20. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Jadi anak-anak, untuk operasi hitung campuran ini kita tinggal mengingat kembali ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya untuk operasi hitung campuran. Di mana untuk tingkatan yang pertama yaitu dalam tanda kurung. Jadi kalau ada operasi hitung di dalam tanda kurung, kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya urutan kedua perkalian dan pembagian, dan yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Ya, oke. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 1,25 kurang 0,5 dikali 1/4. Kita langsung menyelesaikannya. Jadi sebagaimana contoh yang pertama tadi, kita akan ubah dulu bentuk pecahan ini ke bentuk yang sama ya, atau sejenis. Nah, untuk soal ini hasil akhirnya akan kita tentukan dalam pecahan desimal. Berarti pecahan ini akan kita ubah ke bentuk desimal semuanya, ya. Nah, di sini kita melihat untuk 1,25 sudah merupakan pecahan desimal, jadi kita tidak perlu ubah lagi ya. Baru selanjutnya 0,5 juga sudah merupakan pecahan desimal, jadi kita tidak perlu ubah ya. Jadi tetap 1,25 dikurang 0,5, baru kita kalikan. Nah, untuk 1/4, karena masih berbentuk pecahan biasa, jadi kita ubah dulu ke pecahan desimal. Bentuk desimal dari 1/4 ya adalah 0,25. Nah, ini bentuknya sudah pecahan desimal semua, baru berarti sekarang kita lanjutkan ya, kita langsung operasikan. Ya, jadi sekali lagi perhatikan di sini bahwa ada operasi pengurangan dan perkalian. Ingat untuk operasi hitung campuran, perkalian tingkatannya lebih tinggi dari operasi pengurangan. Jadi kita selesaikan operasi perkalian terlebih dahulu. Ya, kita menentukan hasil perkalian dari 0,5 kali 0,25 ya. Jadi 1,25 dikurang hasil perkaliannya. 0,25 kali 0,5. Ya, kita kalikan. 5 dikali 5, 25. 5 simpan 2.
5 dikali 2, 10 ditambah 2, 12. 2 simpan 1. 5 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Ya. Selanjutnya, bilangan yang kedua, 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Turun 5, 2 ditambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Baru selanjutnya 0. Nah, di sini kita melihat untuk soal ini ya, anak-anak, ada 3 angka di belakang koma ya, 1, 2, 3. Berarti untuk hasilnya juga kita tentukan ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti untuk koma akan kita letakkan di antara 0 dan 1. Jadi hasilnya adalah 0,125. Jadi selanjutnya kita akan menentukan hasil dari 1,25 dikurang 0,125. Ya, kita cari hasil pengurangannya. Ingat bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, koma harus sejajar. Ya, kita kurangkan. Jadi di sini ada bilangan yang 3 angka di belakang koma. Jadi supaya mudah kita menyelesaikannya, untuk 1,25 kita akan buat 3 angka di belakang koma. Jadi kita tambahkan 0 sesudah 5. Baru kita kurangkan. 0 dikurangi 5 tidak boleh. Ya, tidak bisa ya. Jadi 0 pinjam 1, 0 jadi 10. 5 karena sudah dikurangi 1 berarti sisa 4. Baru kita kurangkan 0 kurang 5, 10 kurang 5, 5. 4 dikurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. Baru turun koma. Baru 1 dikurangi 0, 0. Jadi 1,25 dikurangi 0,125 hasilnya adalah 1,125. Jadi anak-anak, hasil dari 1,25 dikurangi 0,5 dikali 1/4 sama dengan 1,125. Ya, demikian untuk contoh yang kedua. Ya, anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan saat ini. Atas perhatiannya, Mem ucapkan terima kasih.